Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Eka Sulistiwati dengan NIM 71014212440 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Angkatan 2021. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Ekonomi Internasional. Di sini, saya akan membacakan mengenai berita internasional tentang dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina terhadap ekspor Indonesia. Sejak tahun 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina semakin meningkat dan berujung pada pengenaan tarif dari kedua negara. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina telah berdampak negatif pada arus perdagangan untuk kedua negara tersebut, meskipun dampak lebih besar cenderung dirasakan oleh Cina. Hingga saat ini, aspek yang masih menjadi pertanyaan adalah sampai sejauh mana mitra dagang ketiga seperti Indonesia terkena dampak dari eskalasi perang dagang tersebut. Mengingat Cina menjadi pusat perdagangan di Asia, maka dampak limpahan yang ditularkan melalui jaringan produksi ke negara tetangga mungkin cukup besar dan juga bisa menyebabkan perlambatan perdagangan serta hilangnya daya saing Indonesia. Dalam sebuah studi tim peneliti Universitas Airlangga fokus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana peran Indonesia dalam rantai nilai global atau GVC? Kedua, bagaimana spillover effect akibat perang dagang Amerika Serikat dan Cina pada Indonesia? Ketiga, bagaimana dampak perang dagang Amerika Serikat dan Cina terhadap ekspor Indonesia? Mengingat perang dagang disertai dengan kenaikan tarif impor antara Amerika Serikat dan Cina, jika Amerika Serikat mengenakan tarif 25% pada barang-barang yang berasal dari Cina, maka hal itu akan menyebabkan peningkatan harga produk Cina untuk konsumen Amerika. Kenaikan harga bisa menimbulkan 3 tanggapan yang berbeda. Pertama, konsumen Amerika Serikat beralih ke produk domestik, sehingga hal tersebut bisa mengurangi impor dari Cina. Kedua, konsumen Amerika Serikat mengganti barang Cina dengan barang dari negara lain, misalnya dari negara-negara Asia lainnya. Yang ketiga, konsumen Amerika Serikat terus mengimpor barang-barang Cina dan terpaksa untuk membayar harga yang lebih tinggi. Hasil penelitian dari tim peneliti Universitas Airlangga memperlihatkan bahwa selama periode 2000 hingga 2014, ekspor bruto Indonesia meningkat dari hampir 70 miliar US dollar menjadi 210 miliar US dollar. Selama periode tersebut, kandungan nilai tambah domestik dari ekspor Indonesia berada di kisaran 82% sampai 85%. Yang artinya, untuk setiap dolar yang diekspor Indonesia, 82%-nya adalah nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan dan pekerja Indonesia, dan 18%-nya adalah pemain asing. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan ataupun Thailand, Indonesia memiliki proporsi nilai tambah domestik yang relatif besar dalam ekspor, atau bisa dibilang memiliki nilai tambah asing yang rendah. Namun, sebagian besar produk Indonesia diekspor sebagai bahan baku atau barang setengah jadi. Persentase ekspor Indonesia terhadap bahan baku dan juga bahan perantara dari Indonesia meningkat dari 65% pada tahun 2000 menjadi 74% dari total nilai ekspor pada tahun 2014. Proporsi ekspor bahan baku dan perantara yang besar ini menyeratkan bahwa jika Cina dan mitra Asia menggunakan input dari Indonesia untuk kepentingan produksi barang ekspor ke Amerika Serikat, maka ketika terjadi kenaikan tarif akibat perang dagang, hal itu bisa mempengaruhi ekspor Indonesia secara tidak langsung. Sebagai contoh, jika akibat kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ke Cina menyebabkan penurunan permintaan pada barang-barang Cina yang kebetulan mengandung bahan baku dari Indonesia, maka secara tidak langsung hal tersebut bisa merugikan ekspor Indonesia. Namun, jika Amerika Serikat mengalihkan pembeliannya ke produk Asia daripada produk Cina, dan dengan asumsi bahwa produk Asia mengandung bahan baku dari Indonesia, hal tersebut bisa menguntungkan ekspor Indonesia secara tidak langsung. Jika Amerika memutuskan untuk mengkonsumsi barang dalam negeri dan juga mengurangi impor dari Cina atau negara asing lainnya, maka bahan baku yang diekspor Indonesia ke Cina untuk diolah dan diekspor kembali ke Amerika Serikat tidak akan ada lagi. Tim Universitas Airlangga melakukan estimasi spillover effect atau dampak tidak langsung dari pengenaan tarif antara Amerika Serikat dan Cina. Simulasi dilakukan dengan tarif flat 25%,
yang mendekati tarif real yang diterapkan antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2020. Dengan skenario ini, pengenaan tarif atas barang jadi oleh Amerika Serikat pada China menyebabkan menurunnya ekspor China ke Amerika Serikat sebesar 38,6 miliar US dollar. Jika tarif dikenakan pada barang antara juga, maka kerugian bagi China semakin besar, yaitu sebesar 42,5 miliar US dollar. Bagi Indonesia, kebijakan Amerika Serikat ini berdampak pada menurunnya ekspor total yang ditujukan untuk pasar Amerika Serikat melalui China sebesar 330 juta US dollar. Sebaliknya, pengenaan tarif 25% oleh China pada Amerika Serikat menyebabkan penurunan ekspor Amerika Serikat sebesar 17 miliar US dollar. Spillover effect dari kebijakan ini bagi Indonesia adalah menurunnya ekspor pada China yang melalui Amerika Serikat sebesar 40 juta US dollar. Dengan kata lain, skenario tarif bilateral antara Amerika Serikat dan China sebesar 25% dapat berdampak secara tidak langsung terhadap ekspor Indonesia senilai 370 US dollar. Jika China dan Amerika Serikat mengalihkan permintaan ke pasar Asia lainnya yang dapat memproduksi barang substitusi, maka dampak negatif terhadap Indonesia dapat dikurangi. Pendekatan alternatif yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga ini adalah dengan melihat dampak terhadap daya saing yang akan muncul seiring dengan kenaikan harga Amerika Serikat dan China akibat adanya tarif. Setelah bea masuk diterapkan, harga barang ekspor meningkat, yang mana hal itu bisa menyebabkan penurunan daya saing ekspor. Hilangnya daya saing ekspor China dan Amerika Serikat akibat tarif juga bisa menular ke Indonesia. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa dalam konteks global value chains, Indonesia menghadapi suasana yang kompleks. Perubahan 1% pada harga ekspor dari China akan menyebabkan apresiasi harga barang Indonesia sebesar 0,19%. Ini artinya perubahan harga barang di China akan menyebabkan perubahan substansial dalam permintaan terhadap ekspor Indonesia. Relatif tingginya respon juga memperlihatkan bahwa Indonesia semakin rentan terhadap guncangan dalam perdagangan yang terjadi di kasus negara seperti China, Eropa, dan Amerika Utara, yang mana mereka adalah trade hubungan dunia. Walaupun elastisitas permintaan nilai tambah Indonesia cukup tinggi atau tidak gampang disubstitusi negara lain, hasil simulasi memperlihatkan bahwa Indonesia tetap akan terdampak akan hal ini. Nah, selanjutnya, tim peneliti melihat dampak trade shock perang dagang Amerika Serikat dan China pada Indonesia dengan menggunakan pendekatan nilai tambah. Tim menggunakan tarif rate 5% baik oleh Amerika Serikat maupun China. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa pengenaan tarif 5% oleh Amerika Serikat pada barang China menyebabkan menurunnya value add ekspor China ke Amerika Serikat sebesar minus 0,359% dan dampak tidak langsung pada permintaan value add ekspor Indonesia melalui forward links sebesar minus 0,038%. Pada sisi tarif impor yang dikenakan oleh China pada Amerika Serikat, hasil simulasi menunjukkan penurunan permintaan pada value add ekspor Amerika Serikat sebesar minus 0,212%. Pada kasus ini terjadi expenditure switching dari sumber Amerika Serikat menuju produksi domestik China. Oleh karena itu, expenditure switching yang terjadi di China ini berdampak positif pada permintaan value add ekspor Indonesia yang meningkat sebesar 0,005%. Berdasarkan hasil simulasi tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan China berdampak kecil bagi ekspor Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.